Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kali ini kami ingin berbagi informasi terkait salah satu wali Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Malik bin Dinar. Namun sebelumnya, kami mengajak kepada seluruh pendengar untuk bersama-sama like dan subscribe channel ini agar bisa menjadi channel yang bermanfaat. Gratis kok, terima kasih. Bismillah, kita mulai. Malik bin Dinar berlama lengkap Malik bin Dinar As-Sami'. Dia adalah seorang putra budak berbangsa Persia dari Sijistan atau Kabul, dan ia pun juga merupakan salah seorang murid dari wali yang sebelumnya kita bahas, yaitu Hasan al-Basri. Ia tercatat sebagai ahli hadis sahih dan merawikan hadis dari tokoh-tokoh kepercayaan di masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar juga adalah seorang ahli kaligrafi Al-Quran yang sangat terkenal. Beliau meninggal sekitar tahun 130 Hijriah bertepatan dengan 748 Masehi. Awal mula taubatnya Malik bin Dinar adalah bermula ketika selanjutnya kita melihat bagaimana kisah pertobatan dari Malik bin Dinar. Jadi disebutkan di dalam suatu riwayat bahwa Malik bin Dinar adalah seorang lelaki yang sangat tampan. Dia suka bersenang-senang dan mempunyai harta kekayaan yang berlimpah. Malik tinggal di Damaskus, di mana golongan Muawiyah telah membangun sebuah masjid yang besar dan mewah pada saat itu di tempat itu. Malik ingin sekali diangkat menjadi pengurus masjid tersebut. Maka pergilah ia ke masjid itu. Di pojok ruangan masjid itu dibentangkannya sajadahnya, dan disitulah ia selama setahun terus-menerus melakukan ibadah sambil berharap agar setiap orang akan melihatnya sedang melakukan sholat. Betapa menafiknya engkau ini. Demikian kata-kata yang selalu muncul di dalam dirinya. Setahun telah berlalu. Apabila hari telah larut malam, Malik keluar dari masjid itu dan pergi bersenang-senang. Pada suatu malam, ketika ia sedang menikmati musik, dikala semua teman-temannya telah tertidur, tiba-tiba dari kecapi yang sedang dimainkannya terdengar sebuah suara. Malik, mengapa engkau belum juga bertobat? Mendengar kata-kata yang sangat menggetarkan hati ini, Malik pun segera melemparkan kecapinya dan kemudian berlari ke masjid. Beliau kemudian berseru. Sesampai di masjid, beliau kemudian berseru, selama setahun penuh aku telah berpura-pura menyembah engkau ya Allah. Bukankah lebih baik jika aku menyembah Allah dengan sepenuh hati? Aku malu, apa yang harus aku lakukan? Seandainya orang-orang hendak menjadikanku sebagai pengurus masjid, aku tidak akan mau menerimanya. Malik bin Dinar pun bertekad dan berkhusyuk kepada Allah. Sehingga pada malam itulah untuk pertama kalinya ia sholat dengan penuh keikhlasan. Keesokan harinya seperti biasa orang-orang berkumpul di depan masjid. Kemudian salah satu dari mereka berseru, "Hai jamaah sekalian, lihatlah dinding-dinding masjid ini yang telah mulai retak-retak. Nampaknya kita harus mengangkat seorang pengawas untuk memperbaiki masjid ini." Lalu kemudian mereka pun bersepakat bahwa yang paling tepat menjadi pengawas masjid itu adalah Malik. Segera mereka mendatangi Malik pada saat itu
yang mana beliau sedang sholat. Dengan sabar mereka menunggu Malik hingga menyelesaikan sholatnya. Setelah Malik selesai sholat, mereka pun menghampirinya dan kemudian mengatakan, "Wahai Malik, kami datang untuk memintamu agar kiranya engkau bersedia menerima pengangkatan kami ini. Kami ingin mengangkatmu menjadi seorang pengawas masjid." Kemudian dalam hati Malik berseru, "Ya Allah, setahun penuh aku pura-pura menyembahmu dan tak seorang pun yang memandang diriku ini. Kini setelah diberikan jiwaku kepadamu dan bertekad bahwa aku tidak akan menginginkan pengangkatan atas diriku, engkau malah menyuruh 20 orang menghadapku untuk mengalungkan tugas itu ke leherku. Maka dari itu demi kebesaranmu ya Allah, aku tidak menginginkan lagi pengangkatan jabatan ini atas diriku ini." Setelah itu Malik berlari meninggalkan masjid itu, kemudian menyibukkan diri beribadah kepada Allah dan menjalani hidup prihatin serta penuh dengan disiplin. Ia menjadi seorang yang terhormat dan saleh. Ketika seorang hartawan kota Basra meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang putri yang sangat cantik jelita, sang putri tersebut pun mendatangi Thabit al-Bunani untuk memohon pertolongan. Kata sang putri, "Aku ingin menjadi istri Malik, wahai Thabit al-Bunani. Tujuannya adalah agar supaya ia dapat menolongku di dalam mematuhi perintah-perintah Allah." Keinginan dari gadis ini pun disampaikan Thabit kepada Malik. Dan apa jawaban Malik? Beliau mengatakan, "Aku telah menjatuhkan talak kepada dunia. Wanita itu adalah milik dunia yang telah kutalak. Karena itu, aku tidak bisa menikahinya." Subhanallah. Demikianlah teman-teman, kawan-kawan sekalian, bagaimana seorang Malik yang memperlihatkan sebuah contoh yang sangat luar biasa kepada kita. Selama setahun dia menyembah kepada Allah dengan disertai sifat ria ingin dilihat, dan ternyata setahun itu tidak pernah sekalipun membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memandangnya. Tetapi setelah beliau diberi kesadaran, diberi kepahaman betapa pentingnya ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merta Allah pun memperlihatkan kelebihan, keistimewaan daripada ibadah yang dilakukan secara ikhlas. Apa itu? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala hajat kita. Semoga dengan kisah ini bisa membuat kita semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala perintahnya. Terima kasih telah mendengarkan. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan mengisahkan tentang kenapa Malik diberi gelar Dinar.